Keinformasi pertama, pemirsa, nekat merobos palang pintu kereta yang sudah tertutup. Sebuah mobil pemadam kebakaran mengalami mati mesin dan tertabrak kereta barang di perlintasan Haur Gelis Indramayu dini hari tadi. Sebuah mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Indramayu ditabrak kereta barang di perlintasan Haur Gelis. Saat kejadian, mobil damkar sedang menuju lokasi kebakaran di Kecamatan Gantar. Akibat nekat merobos palang pintu yang sudah tertutup, mesin mobil damkar tiba-tiba mati dan ditabrak kereta hingga terseret 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena sopir dan seluruh tim pemadam sudah turun. Namun dua perjalanan kereta barang sempat terganggu akibat kejadian ini. Dikit lagi aja, Mas. Dikit lagi. Selagi bisa, Setelah diprotes berbagai pihak, tenda-tenda WNA pencari suaka di depan kantor UNHCR Jakarta pagi tadi akhirnya dibongkar. Para pencari suaka mendirikan tenda di depan kantor UNHCR memprotes pihak UNHCR yang tidak segera mengirim mereka ke negara ketiga. Satu persatu tenda-tenda WNA pencari suaka yang berada di Jalan Setiabudi Selatan di depan kantor UNHCR ini dirobohkan petugas gabungan Satpol PP dan petugas kantor imigrasi Jakarta Selatan. Penertiban tenda dimulai sekitar pukul 9.15 pagi tadi. Terlihat sejumlah pencari suaka kebingungan saat petugas gabungan merobohkan tenda-tenda mereka. Beberapa di antara pencari suaka dibawa ke truk imigrasi Jakarta Selatan. Membuat posko, nanti setiap harinya 2 TNI, 2 Polri, kemudian 2 Pol PP menjaga dari pagi sampai menjelang malam. Sisanya kami patroli ya agar mereka tidak kembali lagi. Keberadaan tenda-tenda pencari suaka ini dinilai meresahkan karena tanpa fasilitas. Untuk keperluan MCK, para pencari suaka kerap menggunakan fasilitas minimarket dan masjid di sekitar lokasi. Mereka punya banyak alasan, punya banyak permohonan. Tidak semua permohonan tentunya bisa dipenuhi dan mereka punya ekspektasi atas layanan-layanan yang mereka harapkan. Dan mereka merasa mungkin dengan bermalam mereka bisa menuntut. Tapi tentunya bermalam di depan sini adalah sebuah pelanggaran. Sudah sekitar 1 tahun para pencari suaka yang datang dari negara-negara konflik mendirikan tenda-tenda di dekat kantor UNHCR, memprotes pihak UNHCR yang tidak segera mengirim mereka ke negara ketiga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 72 kg sabu senilai puluhan miliar rupiah ditemukan polisi saat menggerebek rumah kontrakan di Ciledug, Kota Tangerang. 2 pengedar yang ditangkap ternyata baru bebas dari penjara 6 bulan lalu. Polisi gerebek rumah kontrakan pengedar narkoba di kawasan Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang, Senin malam. Dari lokasi diamankan 2 orang pengedar bersama puluhan kemasan sabu siap edar. Di dekat lokasi, petugas kembali menemukan sabu lain dengan berat total mencapai 72 kg. Kasus ini terungkap dari pengembangan penangkapan pengedar lain. Hasil pemeriksaan 2 pengedar berinisial R dan A yang diamankan merupakan residivis kasus yang sama, baru bebas Januari lalu. Berhasil mengamankan 2 orang tersangka dan ada barang bukti tadi jenis sabu ya sebanyak 72 kg. 72 bungkus ya. Nanti mungkin ada lebih kurangnya, nanti akan ditimbang berat brutonya berapa, tapi secara ini 72 bungkus, kan satu bungkusnya mungkin 1 kiloan. 2 pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengembangan lebih lanjut memburu bandar besar pemilik narkoba. Dari Tangerang, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung hari ini digelar dengan 3 agenda sekaligus. Selain 22 kuasa hukum, Peggy Setiawan juga didampingi sang ibunda yang terus menguatkan Peggy. Berikut adalah laporan Faisal Rinaldi.
Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina yakni Peggy Setiawan kembali digelar pada hari ini. Di mana hari ini akan ada 3 agenda sidang yang diberlangsungkan secara langsung atau sekaligus pada hari ini. Di mana pukul 9 pagi adalah sidang dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat atas surat permohonan yang sudah dibacakan kemarin. Nah, kemudian pada pukul 1 siang dilanjutkan dengan agenda replik dan pukul 4 sore akan dilanjutkan dengan agenda duplik, di mana ketiga agenda sidang ini merupakan sidang lanjutan dari sidang kemarin yang beragendakan pembacaan surat permohonan. Kita ulas sedikit, di mana surat permohonan kemarin memang berisikan tentang permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Di mana pihak Peggy Setiawan meyakini betul bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini adalah error in persona atau salah tangkap. Harusnya ya pelakunya itu sesuai DPO Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan, dan Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron. Tetap kami ke sana ya. Selain mempersoalkan juga penyitaan barang bukti, penyitaan sepeda motor, penyitaan ijazah, kartu Indonesia Pintar, ya kemudian akte kelahiran yang punya Peggy, itu kami persoalkan semua. Saya menyampaikan ke Peggy supaya Peggy kuat dan tabah, juga jaga kesehatan, karena saya sebagai seorang ibu akan berjuang semampu saya, juga semampu kekuatan seorang ibu. Kita nantikan bagaimana jalannya persidangan hari ini yang pukul 9 pagi, pukul 1 siang dan juga pukul 4 sore nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo Anyus melaporkan. Pemirsa, gunung berapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Semburan awan panas dengan jarak luncur 1000 meter bergerak mengarah ke barat daya. Erupsi Merapi terekam kamera pengawas BPP TKG Yogyakarta. Gunung menyemburkan awan panas dengan jarak luncur 1000 meter ke arah barat daya ke hulu sungai Bebeng. Durasi dari awan panas guguran terjadi selama 109 detik. Status Gunung Merapi masih dalam level 3 siaga. Warga di sekitar lereng Merapi diimbau tetap waspada terhadap potensi awan panas guguran susulan. Geram anak-anaknya tak diterima di sekolah negeri dekat rumahnya, sejumlah warga mendatangi kantor kepala desa mendesak kepala desa protes ke Dinas Pendidikan. Sementara hal berbeda terjadi di Madiun dan Kulon Progo, sebuah SMP dan SD di sebuah daerah ataupun di daerah tersebut minim siswa yang mendaftar. Sejumlah warga datang ke kantor Kepala Desa Kepatihan Jombang, Jawa Timur Senin siang meluapkan kekesalan. Hingga batas waktu PPDB berakhir, ternyata anak-anak mereka tidak diterima di sekolah negeri dekat rumah. Mereka meminta Kepala Desa protes ke Dinas Pendidikan. Orang tua ini terpaksa mendaftarkan anaknya di sekolah negeri desa lain yang jaraknya 5 km. Anehnya di sekolah yang lebih jauh diterima, sementara Kepala Desa Kepatihan juga bingung dari sistem zonasi, hanya 2 warganya yang diterima di sekolah di desanya. Jarak tuh yang tertulis di aplikasi nggak ada sih, tetapi ini tadi ada ibu-ibu yang menyampaikan sebenarnya rumahnya itu di Sumber. Ya, saya berharap ini tidak terulang dari tahun ke tahun seperti ini terus, dengan tanda kutip ada indikasi permainan domisili, baik itu kakak, kemudian domisili terdekat dengan ini kan sebetulnya masih berjalan. Tetapi kan tidak ada langkah misalnya untuk mengantisipasi ini lebih rigid lagi, lebih settle lagi, kan tidak ada. Sepinya pendaftar membuat SD Negeri 1 Balong, Desa Banjarsari, Kulon Progo, Yogyakarta hanya mendapatkan 1 siswa. Minimnya siswa di perbukitan menoreh lantaran banyak warganya yang merantau di kota. Hal serupa juga dialami SMP Negeri 1 Atap Gemarang, Madiun, Jawa Timur. Tahun ajaran baru kali ini hanya 4 siswa saja. Letak geografis sekolah yang terpencil di lereng pegunungan diduga menjadi penyebab sepinya pendaftar. Tim kontributor iNews melaporkan. Mempromosikan judi online, 2 selebgram ditangkap polisi. Seorang di antaranya ternyata juga menjual video asusila. 2 selebgram asal Bogor ditangkap polisi lantaran menjadi duta iklan judi online di akun media sosial. 2 selebgram ini mendapat bayaran 10 juta rupiah setiap 2 bulan usai dikontak admin situs judi online sejak setahun silam. Salah satu tersangka LA juga menjual koleksi video asusila dirinya kepada pelanggan secara daring dengan tarif Rp250.000.
per orang. Segera kita lakukan upaya penangkapan. Gara-gara judi online, lebih dari 1.000 istri di Jakarta Barat menggugat cerai suaminya. Alasan sebagian besar istri lantaran masalah ekonomi hingga judi online. Beginilah suasana antrian di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dipadati pasangan suami istri. Sejak Januari hingga Juli 2024, terdapat 1.943 perkara perceraian di Jakarta Barat. Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat Aminuddin mengatakan kasus perkara gugat cerai diajukan istri sebanyak 1.287 perkara. Mayoritas alasan para istri menggugat suaminya lantaran permasalahan ekonomi hingga judi online. Tentang maraknya perjudian, nah itu ya perjudian juga ada juga ya. Sekarang sudah viral ya tentang judi online. Jika judi online masih terus memakan korban, bukan tidak mungkin angka ini akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, mengisi liburan kali ini kami akan ajak Anda berpetualang di wahana ekstrim kebun teh kemuning di Karanganyar, Jawa Tengah, dan juga memetik buah langsung dari kebun seluas 20 hektar di perbukitan Bawen, Kabupaten Semarang. Memasuki kawasan wisata di Kebun Teh Kemuning Karanganyar, Anda akan disambut sejuknya udara Gunung Lawu. Tempat wisata ini menawarkan sejumlah wahana menantang, di antaranya jembatan gantung sepanjang 50 meter. Atau Anda akan mencoba wahana yang lebih ekstrim, ayunan raksasa yang berada di pinggir jurang. Anda juga bisa menaiki sepeda terbang sambil menikmati pemandangan. Di sini juga ada kereta gantung yang akan membawa Anda mengelilingi kebun teh. Indah banget, indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih, seru. Untuk menikmati wahana di Kebun Teh Kemuning ini, Anda harus membeli tiket seharga Rp30.000 hingga Rp50.000 tiap wahana. Nah, jika Anda ingin menikmati pemandangan pegunungan sambil memetik buah langsung dari pohonnya, Anda bisa mengunjungi Hortimart di kawasan Bawen, Kabupaten Semarang. Di perkebunan seluas 20 hektar ini terdapat puluhan jenis pohon buah dan sayur. Dengan harga tiket Rp25.000 per orang, Anda akan dibawa menggunakan shuttle bus mengelilingi perkebunan. Selain memetik buah langsung dari pohonnya, di sini Anda diajarkan bagaimana bercocok tanam. Di sini Anda juga bisa membeli bibit tanaman yang bisa Anda tanam sendiri di rumah Anda. Tim kontributor iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, baru sepekan dimakamkan kuburan seorang wanita di Banyuwangi, Jawa Timur dibongkar orang tak dikenal. 2 tali pocong pengikat jenazah hilang, dicuri diduga terkait ilmu hitam. Warga desa Palangrejo, Kluring, Banyuwangi, Jawa Timur gempar mengetahui aksi pembongkaran makam seorang wanita yang dilakukan orang tak dikenal. Jenazah diketahui baru sepekan dimakamkan ditemukan dalam kondisi porak-poranda. Mengejutkan, tali pocong jenazah hilang, namun organ tubuh dari jenazah dipastikan masih utuh. Kondisi ini pertama kali diketahui oleh juru kunci tempat pemakaman saat akan membersihkan makam. Lalu saya mau pulang ke barat lewat sini. Tahu-tahu saya nengok ke barat. Nah, itu makamnya anaknya Pak Katimin kok berserakan tanahnya. Saya kaget. Saya ini mimpi apa nyata gitu. Lalu saya tengok, kain kapan sudah madul-madul sama tikarnya. Belum diketahui kapan makam dibongkar dan motif dari aksi pembongkaran makam dan juga pencurian tali pocong ini. Diduga pencurian tali pocong ini berkaitan dengan ilmu hitam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda ke rumah makan di Sleman, Yogyakarta. Di sini ditawarkan olahan 17 jenis ikan bakar dengan cita rasa pedas bercampur gurih yang menggugah selera. Pemirsa, ada asap-asap nih di sini. Sekarang udah waktunya memasuki jam makan nih. Nah, saya akan ajak Anda untuk menyajikan olahan ikan bakar dengan menu spesial. Ada bumbu Bali, kemudian bumbu pedas, bumbu asin, manis. Seperti apa ya? Karena di sana banyak banget variannya. Yuk, mari kita rasa. Ikan bakar. Siapa yang tak suka dengan olahan satu ini? Di rumah makan di Sleman, Yogyakarta ini, 17 jenis ikan seperti barakuda, laura, kue, kakap kuning, dorang, hingga gurame bisa dipilih untuk dibakar. Bumbu bakarnya pun bervariasi, mulai dari bumbu spesial mix manis yang bercampur pedas gurih, serta bumbu Bali dengan paduan gurih pedas. Tentu saja tak lengkap rasanya makan ikan bakar harus dengan sambal korek. Apalagi ikan yang dijual merupakan ikan segar yang baru ditangkap nelayan. Iya, kalau fresh kita udah fresh semua dari laut, langsung ke sini, kita bersihkan, baru kita sajikan di display. Nikmatnya ikan bakar di lokasi ini tak perlu diragukan. Dalam sehari saja 170 kg ikan bakar terjual. Bahkan di akhir pekan jumlahnya bisa meningkat. Rasanya tuh mantep, bumbunya tuh meresap, terus kangkung itu juga kerasa banget gitu. Nah, buat kalian yang penasaran nih pemirsa, silahkan datang ke Yogyakarta, tempatnya di daerah Jalan Kaliurang kilometer 9 Ngaglik Sleman. Karena di sini tempatnya begitu nyaman, seperti berasa di rumah nenek gitu ya vibes-nya. Untuk itu saya mau lanjut lagi pemirsa. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia Faduliko Sindarto, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, di tengah guyuran hujan, Menparekraf Sandiaga Uno melihat langsung landscape gugusan kars terbesar kedua setelah Tiongkok Selatan di Desa Wisata Baleangin, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Desa Baleangin diresmikan dan masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Berkunjung ke Sulawesi Selatan, Anda juga bisa menikmati landscape gugusan kars terbesar kedua setelah Tiongkok Selatan yang berada di Desa Wisata Baleangin, Kabupaten Pangkep. Hanya berjarak 80 menit dari kota Makassar, Desa Baleangin berada dalam gugusan kars sehingga banyak memiliki daya tarik wisata seperti Taman Batu yang berusia 5 juta sampai 15 juta tahun yang lalu. Di sini wisatawan dapat melakukan trekking dan berkemah di sekitar area landscape batu kars yang unik. Dijuluki permata tersembunyi, desa ini menawarkan pengalaman wisata yang unik dan memikat di Sulawesi Selatan. Hujan ini penanda berkah. Ya, jadi tadi ada yang menawarkan, oh sudah tidak dilanjutkan acaranya. Saya bilang justru ini yang menunjukkan komitmen kita untuk membangun Indonesia. Mantap Mas Menteri. Dan saya tidak ingin mengecewakan para masyarakat yang sudah menunggu begitu lama dan para pegiat desa wisata yang sudah menyiapkan acara. Sementara dalam kunjungannya ke kota Makassar, Sandiaga Uno menghadiri Makassar Music Conference di Universitas Ciputra. Ajang ini menjadi wadah dan bertukar ide bagi musisi dan pegiat musik Indonesia untuk mengembangkan dunia permusikan di wilayah serta peluang melahirkan formula baru yang bisa bersinergi dengan ekosistem musik nasional. Sandiaga optimis Makassar Music Conference mampu menggeliatkan Makassar sebagai epicentrum penyelenggaraan event. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers akan melakukan investigasi kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Wartawan Tribrata TV Medan yang menewaskan Sempurna Pasaribu, istri, seorang anak, dan seorang cucunya. Dari Dewan Pers juga meminta kepada rekan-rekan semua teman-teman jurnalis di berbagai platform untuk mengawal kasus ini, karena kasus ini saya kira kami sudah melihat ini adalah kekerasan terhadap pers, di mana kita bekerja
dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Jadi pengawalan dari rekan-rekan sangat penting sekali untuk membuka kasusnya terang benderang bahwa ini adalah kasus yang bertentangan dengan hukum tentunya.